Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan paradigma dalam episode sebelumnya. Kali ini dimulai dengan paradigma transformatif sebagai paradigma yang ketiga. Paradigma transformatif merupakan model berpikir dalam mengelola lembaga pendidikan Islam melalui cara mengubah bentuk pikiran, perilaku, sikap, watak, kecenderungan, budaya, tradisi, pola pikir, pola kerja, pola hidup yang negatif destruktif menjadi positif konstruktif. Misalnya, rektor membudayakan perubahan bentuk yang positif terhadap suatu tindakan maupun program-program kegiatan. Kemudian para dekan segera merespon pembudayaan yang dirintis oleh rektor itu, sehingga mereka membudayakan tindakan transformatif pada fakultasnya masing-masing. Selanjutnya, pembudayaan yang dilakukan oleh dekan itu tadi, atau pembudayaan tindakan transformatif yang dilakukan oleh dekan itu tadi segera ditindaklanjuti oleh ketua jurusan. Adapun pembudayaan atau rintisan tindakan transformatif yang dilakukan oleh rektor tersebut itu kemudian direspon oleh manajer terdepan melalui koordinasi dengan wakil-wakil rektor, yaitu para manajer terdepan tadi, baik kepala perpustakaan, kepala laboratorium, kepala LP2M, kepala PJM, kepala Ma'had, kepala pusat studi gender, dan lain sebagainya. Apabila semua manajer itu, baik manajer puncak, manajer madya, maupun manajer terdepan, melakukan tindakan transformatif, artinya merombak bentuk atau mengubah bentuk sesuatu yang masih negatif menjadi positif, sesuatu yang destruktif menjadi konstruktif, sesuatu yang positif menjadi lebih positif lagi, sesuatu yang konstruktif menjadi makin konstruktif lagi. Maka betapa indahnya kampus ini. Apalagi kemudian tindakan-tindakan transformatif, artinya tindakan-tindakan mengubah bentuk itu juga kemudian dimasyarakatkan dan dilaksanakan di kalangan para dosen, para mahasiswa. Kita melihat betapa indahnya kampus ini. Dosen melakukan perombakan strategi pembelajaran atau perkuliahan, melakukan perombakan metode perkuliahan, melakukan perombakan pendekatan perkuliahan. Demikian pula mahasiswa pun juga melakukan perombakan strategi belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Kalau itu yang diterapkan, kita bisa melihat kampus, khususnya kampus PTKIN itu penuh dengan nilai-nilai keindahan intelektual. Maka paradigma transformatif ini memiliki implikasi manajerial dalam banyak hal, antara lain melatih komitmen menghasilkan perubahan perilaku positif, melatih kemandirian, mendorong tumbuhnya inisiatif dan kreativitas, mendorong pencarian strategi yang efektif dan efisien, meminimalisir tindakan-tindakan rutinitas, dan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan budaya transformatif. Misalnya,
Ini sebagai salah satu contoh saja. Kalau ketua jurusan selama ini terkesan melakukan tindakan-tindakan rutinitas, membuat jadwal perkuliahan, membuat jadwal ujian komprehensif, membuat jadwal ujian skripsi dan lain sebagainya. Nah, itu suatu kemestian yang memang dilakukan. Tetapi bagi ketua jurusan yang menerapkan paradigma transformatif ini akan berupaya sekuat tenaga, berupaya keras, bahkan juga melakukan studi banding kemana-mana dalam rangka memajukan jurusannya. Apakah itu dilakukan dengan tindakan-tindakan baru, melakukan konsorsium dosen untuk mengupdatekan kurikulum, untuk menyajikan pembelajaran di kalangan para dosen, pembelajaran yang betul-betul menggairahkan dan memberikan inspirasi kepada para mahasiswa, dan lain sebagainya. Kalau itu dilakukan, maka ini akan sangat menyegarkan bagi kehidupan kampus. Kemudian berikutnya, paradigma yang keempat adalah paradigma pengembangan. Paradigma pengembangan merupakan model berpikir di dalam mengelola lembaga pendidikan Islam dengan cara memperkuat pola-pola pengembangan revolusioner dan terobosan-terobosan baru. Sepintas paradigma transformatif dengan paradigma pengembangan ini sama, tetapi sebenarnya masih bisa dibedakan. Paradigma pengembangan lebih menekankan pada pola-pola pengembangan. Kalau paradigma transformatif lebih menekankan pada bentuk perombakan atau perubahan. Paradigma pengembangan lebih menekankan perubahan kuantitatif, sementara paradigma kualitatif lebih menekankan perubahan kualitatif. Dan selain itu juga menjadi ciri bagi paradigma pengembangan adalah berusaha memanfaatkan peluang menjadi sesuatu yang menimbulkan manfaat-manfaat baru. Misalnya, kembali kepada rektor tadi yang memiliki gagasan dan prakarsa pengembangan kampusnya. Kemudian para dekan berusaha untuk mematangkan gagasan dan prakarsa yang dilakukan rektor itu. Selanjutnya, usaha-usaha yang dilakukan dekan itu segera dikonkretkan oleh para ketua jurusan. Demikian pula manajer terdepan yang berada di bawah rektor melalui jalur garis koordinasi para wakil rektor juga segera mengkonkretkan gagasan dan prakarsa rektor tersebut, seperti kepala perpustakaan, kepala laboratorium, kepala LP2M, kepala PJM, kepala pusat studi gender, kepala ma'had jamiah, dan lain sebagainya. Paradigma pengembangan ini memiliki implikasi manajerial, antara lain melalui paradigma ini dapat melatih keberanian berspekulasi dengan baik. Kemudian melatih keberanian melakukan terobosan-terobosan baru. Sebab tidak semua manajer atau pemimpin berani melakukan terobosan-terobosan baru ini. Kemudian berikutnya juga bisa mendorong kemauan keras untuk melakukan pembaharuan. Selanjutnya implikasinya memupuk naluri produsen. Selanjutnya menumbuhkan sikap proaktif. Kemudian melatih keberanian menghadapi dan mengelola risiko. Nah, lagi-lagi tidak semua manajer, tidak semua pemimpin berani membuat gebrakan-gebrakan pengembangan, karena setiap gebrakan itu selalu menimbulkan risiko. Dalam paradigma pengembangan ini itu mesti terjadi, tetapi bagaimana paradigma ini melatih para manajer untuk memiliki sikap keberanian dalam menghadapi tantangan, juga dalam menghadapi risiko, dan selanjutnya bertindak mengelola risiko sebagai salah satu bagian dari manajemen pendidikan Islam juga. Di samping itu, paradigma pengembangan ini juga merangsang tumbuhnya ide-ide dan gagasan-gagasan yang berwawasan masa depan.
masa depan itu sering memiliki konotasi makna orientasi pada kemajuan. Demikianlah contoh-contoh penerapan 4 paradigma tersebut dalam mengelola, mengendalikan, mengatur lembaga pendidikan Islam. Meskipun contohnya itu terpusatkan pada perguruan tinggi, tetapi keempat paradigma itu bisa diterapkan dalam seluruh jenis, macam, maupun tingkat lembaga pendidikan Islam yang jumlahnya dan variasinya sangat banyak sekali. Semuanya bisa diterapkan, baik paradigma tauhid, paradigma integralistik, paradigma transformatif, maupun paradigma pengembangan. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.